Halo para pencari kebenaran. Untuk edisi kali ini, kita akan mengupas sejarah kekejaman dan kebiadaban Kristen yang pasti Kristen lokal pada gak tahu karena mereka taunya cuma Kristen ajaran kasih. Dosa-dosa udah ditebus. Pas mati langsung masuk sorga. Selama hampir 2000 tahun Kristen ini telah menjadi sumber malapetaka di dunia. Itu ketika mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan dan kekuasaan. Tetapi kekuasaan Kristen itu berangsur-angsur meredup ketika orang Barat mulai berontak terhadap gereja hingga memunculkan paham sekularisme, di mana gereja Kristen tidak diberi pengaruh lagi untuk mengontrol kehidupan mereka seperti sebelumnya. Dan ketika mereka tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh lagi maka mulailah mereka meneriakkan jargon Kristen ajaran kasih, seperti yang doyan diteriakkan oleh para Kristen lokal sekarang ini. Sejarah itu penting tentunya. Alkitab adalah sejarah. Musa adalah sejarah. Yesus dan Paulus adalah sejarah. Perjanjian baru adalah sejarah. Jadi mari kita belajar sejarah. Inilah sejarah intoleransi, kekejaman dan kebiadaban Kristen part 1 dikutip dari religioustolerance.org. Tahun 306, Sinode Gereja Elvira melarang pernikahan, hubungan seksual dan kontak komunitas antara orang Kristen dan Yahudi. Tahun 315, Konstantinus menerbitkan dekrit Milan yang memperluas toleransi beragama kepada orang Kristen. Orang-orang Yahudi kehilangan banyak hak dengan dekrit ini. Mereka tidak lagi diizinkan untuk tinggal di Yerusalem atau berdakwah. Tahun 325, Konsili Nicea memutuskan untuk memisahkan perayaan Paskah dari Paskah Yahudi. Mereka menyatakan, karena tidak pantas jika pada hari raya yang paling suci ini kita harus mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Dengan orang-orang Yahudi, ibadah kami mengikuti jalan yang lebih nyaman. Kami menginginkan saudara-saudara terkasih untuk memisahkan diri dari kelompok Yahudi yang menjijikkan. Bagaimana kemudian kita dapat mengikuti orang-orang Yahudi ini yang hampir pasti buta? Tahun 337, Kaisar Kristen Konstantius menciptakan undang-undang yang membuat pernikahan seorang pria Yahudi dengan seorang Kristen dapat dihukum mati. Tahun 339, berpindah agama ke Yahudi menjadi pelanggaran pidana. Bagaimana tanggapan saudara-saudari semua mengenai sejarah penuh kasih ala Kristen part 1 ini? Semoga ini bisa menambah pengetahuan Kristen semuanya biar mereka makin tahu sejarah kasih mereka. Kalau ada tanggapan tulis saja pada kolom komentar di bawah. Link dari quote ini akan saya cantumkan di bawah biar bisa Anda periksa sendiri keabsahannya. Terima kasih buat yang udah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe lalu dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya. Dan salam pencari kebenaran.